Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan UAS Good Corporate Governance dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Independensi Data Kelola Perusahaan. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah Aziz Sunarsono, yang kedua adalah Ona Bonita, nomor tiga adalah Bernadetta Dwi Kurniawati, nomor empat adalah Yentin Dwika Oktari, nomor lima Fikri Hanafi Fatur Rahman, yang nomor enam Kevin Julian Putra, nomor tujuh Rifkana Ramadanti Asining Putri, dan yang terakhir nomor delapan Nugraha Putra Hadi. Untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pendahuluan, corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan GCG berperan penting dalam yang pertama meningkatkan kepercayaan investor, yang kedua melindungi kepentingan pemegang saham, dan yang ketiga menjaga keberlanjutan perusahaan. Salah satu prinsip utama GCG adalah independensi, yaitu kemampuan organ perusahaan dalam mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan, konflik kepentingan, maupun pengaruh pihak tertentu. Struktur kepemilikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat independensi dalam tata kelola perusahaan. Next. Struktur kepemilikan dan independensi. Untuk struktur kepemilikan perusahaan dapat berbentuk kepemilikan individu, keluarga, institusi, pemerintah, maupun asing. Perbedaan komposisi kepemilikan dapat menghasilkan mekanisme pengawasan yang berbeda. Kemudian kepemilikan terkonsentrasi, itu pengawasan terhadap manajemen lebih efektif, dapat mengurangi konflik keagenan, namun dominasi pemegang saham pengendali berpotensi mengurangi independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kemudian kepemilikan tersebar, mengurangi dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan, berpotensi meningkatkan independensi tata kelola, namun dapat menyebabkan lemahnya pengawasan karena rendahnya insentif pemegang saham untuk melakukan monitoring. Oleh karena itu, hubungan struktur kepemilikan dengan independensi tata kelola perusahaan menjadi isu penting untuk dikaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next kayaknya. Selanjutnya adalah latar belakang. Good Corporate Governance atau GCG pada dasarnya diperlakukan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip penting dalam penerapan GCG adalah independensi, yaitu bagaimana organ perusahaan dapat menjalankan fungsi dan mengambil keputusan secara objektif tanpa adanya dominasi maupun konflik kepentingan dari pihak tertentu. Dalam praktiknya, independensi ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Hal ini karena struktur kepemilikan bukan hanya menunjukkan siapa yang memiliki saham perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan, pengendalian, serta fungsi pengawasan terhadap perusahaan tersebut didistribusikan. Dalam makalah ini, kami berfokus pada 4 bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, institusional, konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan pengendali, serta kepemilikan asing. Masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pengawasan yang berbeda. Misalnya, suatu struktur kepemilikan dapat memperkuat independensi karena meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Namun, di sisi lain, kepemilikan yang terlalu dominan juga dapat membatasi independensi apabila pemegang saham tertentu memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, pembahasan kami akan melihat lebih lanjut bagaimana keempat bentuk struktur kepemilikan tersebut dapat memengaruhi independensi dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Pada bagian ini, kami membagi menjadi tiga pokok utama rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap independensi tata kelola perusahaan? Yang kedua adalah apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap independensi tata kelola perusahaan? Dan yang ketiga adalah apakah konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan keluarga atau pengendali berpengaruh terhadap independensi tata kelola perusahaan? Selanjutnya, terkait dengan tujuan. Ada tiga tujuan yang kami rumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap independensi tata kelola perusahaan. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap independensi tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap independensi tata kelola perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori yang kami gunakan. Kami memakai kami membagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah struktur kepemilikan, yaitu komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan, mencerminkan distribusi hak kepemilikan kepada berbagai pihak, berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen, dan mempengaruhi efektivitas monitoring dan kualitas tata kelola perusahaan. Lalu independensi dalam tata kelola perusahaan. Salah satu prinsip utama good governance adalah independensi dalam tata kelola perusahaan. Lalu yang kedua menuntut organ perusahaan bersikap objektif dan profesional, lalu bebas dari benturan kepentingan dan intervensi, dan didukung oleh komisaris independen dan komite audit yang objektif. Lalu yang ketiga, kepemilikan manajerial terjadi ketika direksi atau manajemen memiliki saham perusahaan, lalu dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham, lalu membantu mengurangi konflik keagenan, tapi kepemilikan yang terlalu besar dapat melemahkan efektivitas pengawasan. Next. Selanjutnya, teori yang keempat adalah kepemilikan institusional, di mana kepemilikan saham oleh lembaga seperti dana pensiun, perusahaan investasi, bank, ataupun perusahaan asuransi. Lalu memiliki kemampuan pengawasan yang lebih baik, lalu dapat membatasi perilaku opportunistic management. Lalu yang kelima, konsentrasi kepemilikan. Ini menunjukkan pemusatan saham pada satu atau beberapa pemegang saham utama. Lalu, hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, namun berpotensi menimbulkan dominasi pemegang saham pengendali. Lalu, dominasi tersebut dapat memengaruhi independensi tata kelola. Dan teori yang terakhir yang kami gunakan terkait dengan hubungan struktur kepemilikan dengan independensi, di mana kepemilikan manajerial yaitu menyelaraskan kepentingan, kepemilikan institusional yaitu memperkuat pengawasan, konsentrasi kepemilikan yaitu meningkatkan kontrol tetapi berpotensi mengurangi independensi, kepemilikan asing yaitu mendorong praktik tata kelola yang lebih baik, dan keseimbangan struktur kepemilikan penting untuk menciptakan tata kelola yang objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis pengaruh tiap struktur kepemilikan. Pada bagian analisis, kami menguji ketiga bentuk struktur kepemilikan satu persatu. Yang pertama yaitu kepemilikan manajerial, yaitu pengaruh dengan bentuk kurva. Pada proporsi rendah sampai sedang, kepemilikan saham oleh manajemen justru mendukung independensi karena manajemen ikut menanggung resiko atas keputusannya sehingga dorongan rekayasa kinerja jangka pendek berkurang. Namun ketika proporsinya cukup besar untuk memberi manajemen kendali atas pengangkatan organ pengawas, arahnya berbalik menjadi negatif. Implikasinya jelas, yaitu menilai independensi tidak cukup dengan melihat hanya ada atau tidaknya kepemilikan manajerial, tapi harus melihat juga besarannya. Yang kedua yaitu kepemilikan institusional, yaitu ini bentuk yang paling mendukung independensi. Investor institusional punya sumber daya, keahlian, dan akses informasi yang lebih baik, dan karena tidak duduk di manajemen, mereka tidak memiliki benturan kepentingan langsung, tapi berpengaruh positif. Ini bersifat bersyarat, yaitu syaratnya investor benar-benar aktif menggunakan hak suaranya. Artinya besaran persentase
kepemilikan institusional bukan ukuran kualitas pengawasan. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan. Ini merupakan variabel dengan pengaruh paling kuat sekaligus paling ambivalen. Di sisi positifnya, pemegang saham pengendali punya insentif pengawasan yang besar dan masalah free rider teratasi. Sisi negatifnya justru menjadi ancaman terbesar bagi independensi, yaitu melalui RUPS, pemegang saham pengendali menentukan sendiri komposisi dewan komisaris termasuk komisaris independennya. Di sini ada kontradiksi yang yaitu pihak yang seharusnya diawasi justru menentukan siapa yang mengawasinya, sehingga ada konflik keagenan yang bergeser dari konflik pemegang saham versus manajemen menjadi konflik pemegang saham pengendali versus pemegang saham minoritas. Next. Jadi jika ketiganya kami bandingkan, sebagaimana terangkum pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa tidak ada satupun bentuk struktur kepemilikan yang sepenuhnya menguntungkan. Setiap bentuk memiliki sisi yang memperkuat sekaligus sisi yang berpotensi melemahkan independensi. Jadi dari keseluruhan analisis dapat ditarik satu kesimpulan, yaitu struktur kepemilikan menentukan siapa yang memegang kekuasaan dalam perusahaan, tapi tidak menentukan apakah kekuasaan itu dijalankan secara independen. Karena itu diperlukan mekanisme penyeimbang. Nah, 4 mekanisme penyeimbangnya yaitu yang pertama ada hak nominasi komisaris independen bagi pemegang saham minoritas, yang kedua yaitu penguatan komite audit atau POJK nomor 55 garing POJK titik 04 garing 2015 dan akses langsung ke auditor. Yang selanjutnya adalah transparansi pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 karena transaksi inilah yang merupakan saluran eksplorasi yang paling sering digunakan. Yang keempat adalah penegakan regulasi oleh otoritas seperti terlihat pada kasus Garuda Indonesia di mana sanksi baru dijatuhkan setelah pemeriksaan OJK dan BI. Kesimpulan dari bagian analisis ini, independensi dan tata kelola perusahaan merupakan hasil interaksi antara struktur kepemilikan dan kualitas mekanisme pengawasan yang bukan merupakan konsekuensi otomatis dari salah satu bentuk kepemilikan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang berkaitan, yaitu kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Latar belakangnya yaitu PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia mencatat laba bersih sekitar 809 ribu dolar Amerika Serikat, padahal pada tahun sebelumnya perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Kasus ini kemudian menjadi perhatian karena terdapat 2 komisaris independen yang menolak menandatangani laporan keuangan. Mereka keberatan terhadap pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi karena dinilai belum memenuhi standar akuntansi. Meskipun terdapat keberatan dari komisaris independen, laporan keuangan tersebut tetap disahkan dalam RUPS. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh OJK dan BEI, pengakuan pendapatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi sehingga laporan keuangan harus direvisi dan perusahaan dikenakan sanksi. Kemudian kaitannya dengan teori yang pertama, kepemilikan manajerial. Terkait kasus ini, kepemilikan saham oleh manajemen relatif kecil akibatnya pengaruh manajemen sebagai pemegang saham tidak dominan. Untuk itu, pengawasan terhadap manajemen tetap diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Yang kedua, kepemilikan institusional. Dengan adanya investor institusional sebenarnya dapat memperkuat pengawasan karena memiliki kemampuan monitoring yang lebih baik. Namun, dalam kasus Garuda, keberadaan investor institusional belum tentu efektif jika mereka tidak aktif menjalankan fungsi pengawasan. Yang ketiga yaitu konsentrasi kepemilikan. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan besar untuk mengawasi perusahaan, tapi konsentrasi kepemilikan juga dapat menimbulkan dominasi. Jadi diperlukan mekanisme check and balance agar independensi tetap terjaga. Kemudian kesimpulannya, kasus Garuda menunjukkan bahwa kepemilikan yang besar tidak otomatis menjamin tata kelola yang independen. Diperlukan adanya komisaris independen, komite audit, transparansi, dan pengawasan yang efektif agar tata kelola perusahaan tetap berjalan secara objektif dan akuntabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada bagian kesimpulan dapat disampaikan bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas
dan independensi tata kelola perusahaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi memang dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan yang besar terhadap kinerja perusahaan. Namun, konsentrasi kepemilikan juga dapat menimbulkan risiko dominasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, independensi tata kelola tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau struktur kepemilikan, tapi juga sangat bergantung pada efektivitas Dewan Komisaris, independen, komite audit, transparansi informasi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham. Dengan mekanisme tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih objektif, sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perusahaan perlu terus memperkuat penerapan prinsip good corporate governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selain itu, Dewan Komisaris dan Komite Audit harus meningkatkan independensi serta profesionalisme agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan mampu mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian terakhir dari makalah ini adalah daftar pustaka. Sebenarnya kami menggunakan total 9 daftar pustaka. Yang tercantum di sini adalah 2 daftar pustaka utama, yaitu dari Foreign and Domestic Ownership, Business Group, and Firm Performance, dan juga Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investor. Demikian eh, presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kembali ke MC. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan tugas ujian akhir semester dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Independensi Tata Kelola Perusahaan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.